Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai bab 7 yang berjudul Cash and Receivable. Dan perkenalkan saya sendiri, Siti Najla Aulia Arifin, dan teman saya Tarizandini Pratiwi. Dan saya, Yuanita Putri Budiman. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai penyajian laporan keuangan. Tujuan dari laporan keuangan itu adalah satu, laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Yang kedua, tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Lalu yang ketiga, laporan keuangan menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. 4. Laporan keuangan menyajikan aset, liabilities, ekuitas, pendapatan dan beban, termasuk keuntungan dan kerugian, lalu kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya. Yang terakhir itu ada arus kas. Lalu di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai komponen laporan keuangan, yaitu laporan keuangan yang lengkap terdiri dari laporan posisi keuangan, neraca pada akhir periode, laporan laba rugi komprehensif selama periode, laporan perubahan ekuitas selama periode, laporan arus kas selama periode, lalu catatan atas laporan keuangan berisi informasi ringkasan, kebijakan akuntansi penting, dan informasi penjelasan lain. Yang terakhir, laporan posisi keuangan pada awal periode. Yang kedua, entitas menyajikan semua komponen laporan keuangan lengkap dengan keutamaan yang sama. Yang ketiga, manajemen entitas bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Lalu karakteristik umum. Yang pertama, penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK, yaitu menyebutkan secara eksplisit kepatuhan terhadap SAK. Kedua, kepatuhan terhadap PSAK memberikan pemahaman yang salah kondisi yang terjadi. Kedua, kelangsungan usaha, yaitu laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, mengungkapkan fakta jika terjadi pelanggaran asumsi. Yang ketiga, dasar akrual. Yang keempat, material dan agregasi. Yang kelima, saling hapus, tidak boleh kecuali diisyaratkan atau diizinkan suatu PSAK. Yang keenam, frekuensi pelaporan tahunan. Yang ketujuh, informasi komparatif periode sebelumnya. Yang kedelapan, konsisten penyajian dan klasifikasi. Laporan posisi keuangan neraca. Nama menjadi laporan posisi keuangan neraca, tambahan neraca untuk sinkronisasi dengan regulasi di Indonesia. Perubahan definisi-definisi seperti kewajiban menjadi liabilitas dan hak minoritas menjadi kepentingan non-pengendali. Non-controlling interest. Penyajian kepentingan non-pengendali sebagai bagian ekuitas dan bagian laba bukan sebagai pengurang laba. LK konsolidasi. Laporan keuangan awal periode dari periode sajian untuk penyajian retroaktif. Lalu selanjutnya ada minimum line item penyajian neraca, yaitu properti investasi, provisi investasi dengan menggunakan metode ekuitas, aset yang dimiliki untuk dijual. Lalu selanjutnya urutan penyajian laporan keuangan dalam ilustrasi menurut PSAK 1 berbeda dengan IAS 1. Lalu ada laporan posisi keuangan. Di sini bisa kita lihat di PSAK 1, di kolom pertama ada aset, lalu di kolom kedua ada liabilitas. Di kolom aset,
itu bawahnya ada aset lancar dan aset tidak lancar. Sedangkan di kolom liabilitas terdapat liabilitas jangka pendek, lalu ada liabilitas jangka panjang. Lalu ekuitasnya adalah hak non pengendali dan ekuitas yang dapat didistribusikan ke pemilik entitas induk. Lalu di IAS 1, di asetnya itu ada aset tidak lancar dan aset lancar. Sedangkan kalau di ekuitas itu ada hak non pengendali, ekuitas yang dapat didistribusikan ke pemilik entitas induk. Lalu di liabilitasnya terdapat liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Bisa dilihat perbedaannya ini kalau di PSAK 1 itu aset tidak lancarnya berada di atas, sedangkan kalau aset di PSAK 1 aset lancarnya di atas, sedangkan kalau di IAS 1 itu aset tidak lancarnya yang di atas. Lalu juga di kolom kedua di sebelah kanannya itu kalau di PSAK 1 liabilitas, sedangkan kalau di IAS 1 itu ekuitas. Dan di bawahnya baru ada liabilitas. Laporan posisi keuangan. Yang pertama, informasi minimal yang disajikan dalam laporan keuangan ditambahkan jika penambahan tersebut relevan. Lalu, pembedaan aset lancar dan tidak lancar, serta liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Pajak tangguhan tidak boleh diklasifikasikan sebagai jangka pendek. Selanjutnya ada pos dan laporan, yaitu penyajian aset lancar dan tidak lancar dan liabilitas jangka pendek dan jangka panjang sebagai klasifikasi yang terpisah, kecuali penyajian berdasarkan likuiditas memberikan informasi yang lebih relevan dan dapat diandalkan, maka digunakan urutan likuiditas. Perusahaan keuangan berdasarkan likuiditas. Pemisahan jumlah yang diharapkan dapat dipulihkan atau diselesaikan setelah lebih dari 12 bulan untuk setiap pos aset dan liabilitas jika nilainya digabung. Klasifikasi aset lancar jika 1. Mengharapkan akan merealisasikan aset atau bermaksud untuk menjual atau menggunakannya dalam siklus operasi normal. 2. Memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan. 3. Mengharapkan akan merealisasikan aset dalam jangka waktu 12 bulan setelah pelaporan. Keempat, kas atau setara kas PSAK 2 laporan arus kas, kecuali aset tersebut dibatasi pertukarannya atau penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. 2. Entitas mengklasifikasi aset yang tidak termasuk kategori tersebut sebagai aset tidak lancar. Liabilitas lancar. Klasifikasi liabilitas lancar jika 1. Mengharapkan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normalnya. 2. Memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan perdagangkan. 3. Liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. 4. Tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. 2. Entitas mengklasifikasi liabilitas yang tidak termasuk kategori tersebut sebagai liabilitas jangka panjang. Liabilitas keuangan yang dibiayai kembali yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah periode pelaporan diklasifikasi sebagai liabilitas jangka pendek. Jika entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk membiayai kembali. 2. Pelanggaran perjanjian utang yang mengakibatkan kreditur meminta percepatan pembayaran, maka liabilitas tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka pendek, meskipun kreditur mengizinkan penundaan pembayaran
selama 12 bulan setelah tanggal pelaporan, tetapi persetujuan tersebut diperoleh setelah tanggal pelaporan. Laporan laba rugi komprehensif. Yang pertama, penyajian laporan laba rugi dengan memasukkan unsur laba komprehensif. 2. Laba dialokasikan untuk pemegang saham minoritas dan mayoritas. Yang ketiga, ketentuan minimum item dalam laporan laba rugi. Yang keempat, klasifikasi beban berdasarkan fungsi dan sifat. Jika disajikan berdasarkan fungsi, ada pengungkapan berdasarkan sifat. Yang kelima, penyajian pos luar biasa atau extraordinary item tidak diperkenalkan lagi. Yang terakhir, ada minimum line item yang termasuk, yaitu ada pendapatan, ada biaya keuangan, ada beban pajak, dan pendapatan komprehensif. Laporan laba komprehensif. Laba komprehensif itu merupakan perubahan aset atau liabilitas yang tidak mempengaruhi laba pada periode rugi, yaitu yang termasuk seperti selisih revaluasi aset tetap, lalu ada perubahan nilai investasi available for sales, yang ketiga ada dampak translasi laporan keuangan. Dan termasuk ke dalam 2 laporan, yaitu laba sebelum laba komprehensif serta laporan laba komprehensif. Di sini ada ilustrasi laba rugi komprehensif yang digabung. Jadi di sini bisa kita lihat kelompok usaha XYZ, laporan laba rugi komprehensif untuk tahun yang berakhir 31 Desember 20X7. Di sini di pertama itu kita taruh ada pendapatan. Yang akun-akunnya tuh bisa jadi beban pokok penjualan, laba bruto, pendapatan lainnya, biaya distribusi, beban administrasi, beban lain-lain, biaya pendanaan, bagian laba entitas asosiasi, dan yang lainnya. Lalu setelah kita masukin pendapatan, kita mendapatkan laba sebelum pajak. Yaitu bisa kita lihat di sini ada 161.667. Sedangkan di 2006-nya ada 128.000. Lalu kita kurangi dengan beban pajak penghasilan. Di 2000X7 ada 40.417. Lalu di 2020X6 ada 32.000. Setelah kita kurangi, kita dapat laba tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan. Yaitu di 20X7 kita dapat 121.250.000, lalu di 20X6-nya kita dapat 96.000. Lalu kita kurangi dengan kerugian tahun berjalan dari operasi yang ditentukan, yaitu kerugiannya kita bisa lihat 121.250 dikurangi 96.000 menjadi 3 maaf. Di sini itu kerugiannya di 20X6 ada 30.500. Jadi laba tahun berjalannya itu di 20X6 65.500, itu dari 96.000 dikurang 30.500. Sedangkan di 20X7 tetap 121.250.000. Lalu ilustrasi laba rugi komprehensif digabung ini ada pendapatan komprehensif lain. Di sini kita masukkan selisih kurs karena penjabaran laporan. Yang pertama itu keuangan dalam mata uang asing, aset keuangan tersedia untuk dijual, lindung nilai arus kas, keuntungan revaluasi aset tetap, keuntungan atau kerugian aktuarial dari program pensiun manfaat pasti. Lalu ada bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi, pajak penghasilan terkait.
Lalu dari situ kita dapat pendapatan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak. Yang bisa kita lihat ini di 20x7 ada 14.000, lalu di 20x6 ada 28.000. Lalu total pendapatan komprehensif tahun berjalannya bisa kita dapat 107.250, lalu yang di 20x6-nya 93.500. Ini ada ilustrasi laba rugi komprehensif digabung. Lanjutan dari yang tadi, kita bisa masukin laba yang dapat diatribusikan kepada, yang pertama itu ada pemilik entitas induk. Di 20x7 itu ada 97.000, sedangkan di 20x6 ada 52.400. Lalu kepentingan non pengendali. Itu di 20x7 ada 24.250, sedangkan di 20x6-nya ada 13.100. Kita totalkan itu jadi yang di 20x7 121.250, sedangkan di 20x6 65.500. Lalu kita masukkan jumlah laba rugi komprehensif yang dapat didistribusikan kepada, yang pertama itu ada pemilik entitas induk, itu sebesar 85.800 di 20x7, lalu di 20x6-nya ada 74.800. Lalu kepentingan non pengendali di 20x7 sebesar 21.450, sedangkan di 20x6-nya itu 18.700. Kita jumlahkan totalnya di 20x7 menjadi 107.250, lalu di 20x6-nya 93.500. Kita dapat laba per saham dalam satuan rupiah, dasar dan di Lusian itu 0,46 di 20x7, lalu di 20x6-nya 0,30. Ada ilustrasi laba rugi komprehensif dipisah. Di sini sama kelompok usaha XYZ, laporan laba rugi komprehensif untuk tahun yang berakhir 31 Desember 20x7. Yang kita masukkan pertama itu laba tahun berjalan pendapatan komprehensif lain. Itu yang di tahun sebelumnya ada 121.250, lalu di 20x6 ada 65.500. Lalu kita masukkan selisih kurs penjabaran laporan, keuangan dalam mata uang asing. Lalu ada aset keuangan tersedia untuk dijual, lalu ada lindung nilai arus kas, lalu ada keuntungan revaluasi aset tetap, selanjutnya ada keuntungan atau kerugian aktuarial, lalu ada program pensiun manfaat pasti, bagian pendapatan komprehensif, lain entitas asosiasi, lalu ada pajak penghasilan terkait. Lalu dari situ kita bisa dapat pendapatan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak. Yang bisa kita lihat di sini ada 14.000 di tahun 20x7, lalu 28.000 di 20x6. Total laba rugi komprehensif tahun berjalan yaitu di 20x7 ada 107.250, sedangkan di 20x6 ada 93.500. Total laba rugi komprehensif yang dapat diatribusikan kepada, pertama ada pemilik entitas induk itu 85.800, dan di 2006 ada 74.800.
Lalu kepentingan non-pengendali itu di 20X7 ada 21.450, sedangkan di 20X6-nya ada 18.700. Kita jumlahkan jadi di 20X7 ada 107.250, sedangkan di 20X6 ada 90.000. Lalu selanjutnya ini masih ilustrasi laba rugi komprehensif digabung. Yang pertama kita masukin pendapatan. Jadi ada beban pokok penjualan dan laba bruto. Lalu ini pendapatannya dikurangi oleh beban pendapatan dikurangi oleh beban pokok penjualan, kita jadi dapat laba brutonya yaitu di 2007 ada 145.000, sedangkan di 2006 ada 125.000. Lalu kita tambahkan dengan pendapatan lainnya, biaya distribusi, beban administrasi, beban lain-lain, biaya pendanaan, bagian laba entitas asosiasi. Kita tambahkan, sedangkan yang ada di dalam kurung ini kita kurangi ya. Kita jadinya dapat laba sebelum pajak. Di 20X7 itu ada 161.667, sedangkan di 20X6 ada 128.000. Kita kurangi dengan beban pajak penghasilan. Di 20X7 hasilnya menjadi 121.250, sedangkan di 20X6 laba tahun berjalan dari operasi yang pokoknya laba tahun berjalan itu kita dapatnya 96.000. Lalu kerugian tahun berjalan dari operasi yang dihentikan itu ada 30.500 di 20X6. Jadi laba tahun berjalannya di 20X7 itu 121.250, sedangkan di 26 96.000-nya dikurang dengan 30.500 menjadi 65.500. Minimum line item L atau R komprehensif, A pendapatan, B biaya keuangan, C bagian laba rugi dan entitas sosial dan joint venture yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. D beban pajak, E suatu jumlah tunggal yang mencakup total dari laba rugi setelah pajak dari operasi yang dihentikan dan keuntungan atau kerugian setelah pajak yang diakui dengan pengukuran nilai wajar dan biaya untuk menjual atau dari pelepasan aset atau kelompok yang dilepaskan dalam operasi yang dihentikan. F. Laba rugi. Yang G. Setiap komponen dari pendapatan komprehensif lain yang diklasifikasi sesuai dengan sifat. H. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan joint venture yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Informasi dalam komprehensif. Ketika pos-pos pendapatan atau beban bernilai material, maka entitas mengungkapkan sifat dan jumlah secara terpisah. Yaitu yang termasuk di dalamnya ada penurunan nilai persediaan atau aset tetap dan pemulihannya. Yang kedua, restrukturisasi atas aktivitas-aktivitas sesuatu entitas dan untuk setiap liabilitas diestimasi atas biaya restrukturisasi. Yang ketiga, pelepasan aset tetap. Yang keempat, pelepasan investasi. Yang kelima, operasi yang dihentikan. Yang keenam, penyelesaian litigasi. Yang ketujuh, pembalikan liabilitas. Terus yang kedua, entitas menyajikan analisis beban yang diakui dalam laba rugi dengan menggunakan klasifikasi atau fungsinya dalam entitas, mana yang dapat menyediakan informasi yang lebih andal dan relevan. Klasifikasi beban dan sifat.
Itu ada dua, yaitu yang pertama pemilihan klasifikasi berdasarkan faktor historis dan industri. Yang kedua, klasifikasi berdasarkan sifat lebih mudah karena tidak perlu alokasi beban menurut fungsi. Klasifikasi beban menurut fungsi itu terbagi menjadi dua, yaitu minimal biaya penjualan berdasarkan metode fungsi secara terpisah. Beban lain yang kedua, jika klasifikasi berdasarkan fungsi, maka harus mengungkapkan informasi tambahan tentang sifat beban, termasuk beban penyusutan dan amortisasi dan imbalan kerja. Laporan perubahan ekuitas. Itu yang pertama menunjukkan total laba rugi komprehensif selama suatu periode yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan pihak non-pengendali. Yang kedua, untuk tiap komponen ekuitas, pengaruh penerapan retrospektif. Yang ketiga, rekonsiliasi antara saldo awal dan akhir periode yang timbul dari laba. Pos pendapatan komprehensif dan transaksi dengan pemilik. Yang keempat, jumlah dividen yang diatribusikan kepada pemilik dan nilai dividen per saham diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan yaitu menyajikan informasi dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang termasuk di dalamnya itu ada dasar pengukuran, kebijakan yang relevan, asumsi dalam estimasi. Yang kedua, mengungkapkan informasi yang disyaratkan SAL yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan. Yang ketiga, memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan, pengelolaan modal. Lalu ada juga yang termasuk yaitu sepanjang praktis, penyajian catatan atas laporan keuangan dilakukan secara sistematis. Yang kedua, membuat referensi silang atas setiap pos untuk informasi yang berhubungan dalam catatan atas laporan keuangan. Pengungkapan lain yaitu jumlah dividen diumumkan atau diumumkan sebelum penyelesaian laporan keuangan, jumlah dividen preferen yang tidak diakui. Lalu selanjutnya ada pengungkapan berikut jika tidak diungkapkan di bagian manapun dalam informasi yang dipublikasikan bersama LK, yaitu ada domisili dan bentuk hukum, negara pendirian, alamat kantor dan lokasi utama kantor, terus keternagaan mengenai sifat operasi dan kegiatan utama. Lalu nama entitas yang induk dan nama entitas induk terakhir dalam kelompok usaha. Lalu yang terakhir bagi entitas yang mempunyai umur terbatas, informasi tentang umur entitas. Selanjutnya, saya akan membahas tentang management issues related to cash and receivables. Ada 5 masalah manajemen utama yang terkait dengan kas dan piutang. Yang pertama, mengelola kebutuhan uang tunai. Yang kedua, menetapkan kebijakan kredit. Yang ketiga, mengevaluasi tingkat piutang. Yang keempat, piutang pembiayaan. Dan yang kelima, membuat estimasi etis kerugian kredit. Selanjutnya cash. Cash ini adalah yang paling liquid dari semua aset dan merupakan pusat dari siklus operasi. Lalu aset keuangan jangka pendek lainnya adalah piutang dan investasi jangka pendek yang semuanya dapat dikonversi dengan mudah menjadi uang tunai. Lalu uang tunai dapat mencakup saldo kompensasi dalam rekening bank yang tidak dapat dibelanjakan dan harus diungkapkan pada laporan keuangan. Lalu piutang atau kredit dagang adalah jumlah yang terutang oleh pelanggan untuk penjualan atau layanan dan merupakan aset lancar. Dan piutang usaha angsuran memungkinkan pelanggan untuk melakukan serangkaian pembayaran dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya, langkah-langkah efektivitas kebijakan kredit berikut harus dibandingkan dengan rata-rata industri.
Yang pertama, perputaran piutang atau penjualan kredit bersih dibagi dengan piutang bersih rata-rata. Dan yang kedua, penjualan hari tidak tertagih, yaitu 365 hari dibagi dengan omset piutang. Lalu, beberapa perusahaan membiayai piutang untuk menjaga fleksibilitas keuangan. Yang pertama, mendirikan perusahaan pembiayaan. Yang kedua, piutang usaha gadai. Yang ketiga, melalui sekuritisasi piutang kelompok dalam batch dan menjualnya dengan harga diskon kepada perusahaan dan investor. Dan yang terakhir, diskon jual catatan piutang. Selanjutnya, beberapa perusahaan membiayai piutang untuk menjaga fleksibilitas keuangan. Yang pertama, faktor jual piutang, yaitu tanpa bantuan, misalnya Visa, Mastercard, American Express, berarti bahwa faktor tersebut menanggung risiko kerugian. Lalu, selanjutnya dengan research, berarti penjual menanggung risiko kerugian, yaitu kewajiban kontingensi. Kewajiban kontingensi adalah kewajiban potensial yang dapat berkembang menjadi kewajiban nyata tergantung pada kejadian di masa depan. Dengan sengaja, melebih-lebihkan atau mengecilkan penghasilan sebagai akibat dari salah mengartikan tingkat akun tak tertagih merupakan pelanggaran etika yang serius. Selanjutnya, cash and cash equivalence. Yang pertama ada kas, yaitu aset yang paling liquid dan pelaporan kas. Dan pelaporan kas yang terdiri dari cash equivalence, restricted cash, dan bank overdraft. Yang kedua ada setara kas, investasi jangka pendek, dan sangat liquid yang mudah dikonversikan menjadi kas. Contoh setara kas diantaranya surat pembendaharaan negara atau SPN, surat berharga atau commercial paper, dan pasar uang. Selanjutnya, restricted cash. Restricted cash adalah kas yang dicadangkan untuk tujuan tertentu. Contohnya adalah kas yang dicadangkan untuk ekspansi perusahaan, kas yang dicadangkan untuk pembayaran hutang jangka panjang, dan sebagainya. Restricted cash dapat dilaporkan baik sebagai aset lancar untuk pencadangan kas dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun, maupun aset tidak lancar untuk pengakuan piutang pencadangan kas dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun. Lalu selanjutnya ada cash control, prosedur yang dianut untuk menjaga dana kas perusahaan. Sistem ini membentuk internal control yang memadai terhadap kas. Internal control merupakan salah satu cara untuk menjaga agar dana kas perusahaan tidak diselewengkan. Cara yang digunakan untuk melindungi dana kas perusahaan yaitu yang pertama membuat rekening bank, yang kedua membuat kas kecil atau petty cash, yang ketiga perlindungan fisik terhadap cash, dan yang keempat rekonsiliasi rekening bank. Selanjutnya petty cash. Petty cash adalah dana yang digunakan untuk keperluan pengeluaran dalam jumlah kecil. Contoh dari kas kecil atau petty cash merupakan dana yang dibentuk secara khusus untuk pengeluaran yang relatif kecil dan rutin. Kegunaannya sendiri yaitu sebagai dana darurat serta untuk mencegah terjadinya alokasi pembayaran. Dua metode yang dalam petty cash adalah yang pertama, interest fund system atau metode tetap. Yang kedua, fluctuating fund system atau metode fluktuatif. Selanjutnya ada bank reconciliation. Pos-pos rekonsiliasi yaitu ada deposits in transit, outstanding check, bank charge, bank credits, dan bank or deposits error. Dan jurnal yang dicatat hanya penyesuaian dari sisi perusahaan. Di sini ada ilustrasi contoh dari bank reconciliation.
Lalu selanjutnya, definition and classification of account receivable, trade and non-trade. Yang pertama, piutang dagang atau trade receivable. Yang jurnal yang ini untuk penyerahan barang, jurnalnya yaitu trade receivable atau piutang dagang, di debit dan kreditnya sales. Lalu bisa juga pakai cost of goods sold di debit dan kreditnya inventory. Lalu untuk penyerahan jasa, di debitnya ada trade receivable atau piutang dagang, dan di kreditnya revenue. Yang kedua, piutang non-dagang atau non-trade receivable piutang yang berasal dari kegiatan perusahaan yang bukan berupa penyerahan barang atau jasa utama yang dihasilkan dan ditawarkan oleh perusahaan. Contohnya, uang muka untuk karyawan, uang muka ke anak perusahaan, uang jaminan yang dibayarkan untuk menutup kemungkinan kerusakan atau kerugian, deposito yang dibayarkan sebagai jaminan kinerja atau pembayaran, dan yang terakhir piutang dividen dan bunga. Selanjutnya, notes receivable atau wesel tagih didukung oleh surat promissory note. Yang pertama, instrumen yang dapat dinegosiasikan. Yang kedua, ditandatangani oleh pembuat atau maker. Yang ketiga, diklasifikasikan menjadi interest bearing notes dan zero interest bearing notes. Berikut cara perusahaan mencatat perbedaan ini. Yang pertama, tingkat bunga yang ditetapkan sama dengan suku bunga pasar dijual pada nilai nominal. Yang kedua, tingkat bunga yang ditetapkan lebih besar dari suku bunga pasar dijual pada premium. Dan yang ketiga, tingkat bunga pasar ditetapkan lebih kecil daripada suku bunga pasar dijual pada diskon. Selanjutnya, devaluation of accounts receivable. Piutang tak tertagih, penjualan kredit meningkatkan piutang tak tertagih. Piutang tak tertagih adalah hilangnya potensi pendapatan. Dan penurunan aset piutang juga penurunan terkait dengan pendapatan dan ekuitas. Selanjutnya, uncollectible accounts receivable. Ini metode akuntansi piutang tak tertagih. Ada direct write-off method atau penghapusan langsung. Jurnalnya debit debt expense di debit 25.000 dan di kreditnya funds receivable sebesar 25.000. Lalu allowance method atau penyisihan. Contoh jurnalnya yaitu di debit ada bad debt expense sebesar 25.000 dan di kreditnya ada allowance for doubtful account sebesar 25.000. Lalu selanjutnya ada cash equivalence and cash control. Jadi mengapa rekonsiliasi bank diajukan? Rekonsiliasi bank diajukan itu untuk memastikan bahwa catatan keuangan perusahaan atau individu sejalan dengan catatan yang disediakan oleh bank. Jadi hal ini penting karena kadang-kadang ada perbedaan antara transaksi yang dicatat oleh perusahaan atau individu dengan catatan yang ditulis oleh bank. Ini beberapa alasan mengapa rekonsiliasi bank diajukan. Itu yang pertama ada penyelarasan transaksi, yaitu rekonsiliasi bank membantu dalam menyelaraskan semua transaksi keuangan yang terjadi antara perusahaan atau individu dengan bank. Ini mencakup cek yang belum diuangkan, deposit yang belum dicatat, biaya bank, dan transaksi lainnya. Lalu ada deteksi kesalahan. Jadi dengan membandingkan catatan internal dengan laporan bank, kesalahan atau ketidaksesuaian bisa terdeteksi lebih cepat. Ini berupa kesalahan pencatatan, penggandaan transaksi, atau bahkan aktivitas curang. Lalu ada manajemen kas, itu rekonsiliasi bank membantu dalam memantau saldo kas aktual. Hal ini penting untuk menghindari masalah keuangan seperti cek yang bounce atau biaya overdraft.
Lalu ada pemahaman keuangan. Proses konsultasi bank membantu pemilik bisnis atau individu memahami dengan lebih baik aktivitas keuangan mereka dan mengidentifikasi tren atau pola pengeluaran yang perlu diubah atau diperbaiki. Lalu transaksi yang mungkin hanya ada dalam catatan perusahaan itu ada outstanding check. Outstanding check itu istilah yang digunakan dalam akuntansi dan perbankan untuk merujuk pada cek yang telah dikeluarkan oleh rekening bank seseorang atau perusahaan tetapi belum diuangkan oleh penerima. Jadi outstanding check itu cek yang udah dikeluarkan dan dicatat sebagai pengeluaran dalam catatan keuangan, tetapi belum diproses oleh bank dan belum mengurangi saldo rekening di bank. Lalu ada deposit in transit, yaitu adalah istilah yang digunakan dalam akuntansi dan rekonsiliasi bank untuk merujuk kepada deposit yang telah dibuat oleh seseorang atau perusahaan ke rekening bank tetapi belum tercatat dalam laporan bank karena belum diproses oleh bank. Dengan kata lain, deposit in transit ini adalah uang yang telah didepositkan ke rekening bank, tetapi belum muncul dalam saldo rekening bank. Karena mungkin bank belum memasukkan informasi tentang deposit tersebut ke dalam laporan mereka. Selanjutnya, jadi transaksi hanya dapat dilakukan dalam catatan bank itu ada SC. SC itu service charge. Ini biaya yang dikenakan oleh penyedia layanan atau lembaga keuangan seperti kompensasi atas layanan yang telah mereka berikan. Dalam konteks perbankan, SC dapat merujuk pada biaya yang dikenakan oleh bank kepada nasabah untuk berbagai layanan seperti pemrosesan transaksi, pemeliharaan akun, biaya administrasi, dan sebagainya. Besarnya SC dapat berbeda-beda antara bank-bank dan jenis layanan yang di. Lalu ada NSF, yaitu non-sufficient funds check. Itu adalah istilah yang digunakan ketika cek yang dikeluarkan oleh seseorang tidak dapat dicairkan oleh bank. Karena saldo di akun pengirim tidak mencakup non-sufficient funds ini terjadi karena ketika jumlah uang yang ada di akun pengirim tidak mencukupi untuk menutup jumlah yang tertera di cek. Lalu ada miscellaneous charge and credits. Itu adalah istilah yang digunakan dalam akuntansi untuk merujuk kepada segala jenis transaksi keuangan yang tidak termasuk dalam kategori utama, seperti penjualan, pembelian, atau biaya-biaya rutin lainnya. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan transaksi kecil atau transaksi yang tidak terkait secara langsung dengan aktivitas utama perusahaan, tetapi tetap mempengaruhi laporan keuangan. Ini biasanya itu ada biaya-biaya kecil, ada kredit kecil, ada koreksi kesalahan, dan transaksi keuangan tidak rutin. Lalu yang terakhir ada interest income. Interest income adalah
Selanjutnya ada interest income. Interest income itu adalah pendapatan yang diperoleh seseorang atau suatu entitas dari bunga yang diterima atas investasi keuangan mereka. Ini bisa berasal dari simpanan bank, obligasi, sertifikat, deposit, atau jenis investasi lainnya. Nah, mencatat transaksinya itu setelah rekonsiliasi. Di sini ada dua cara estimasi uncollectible account. Ini ada income statement approach, yaitu percentage of net sales method. Ini di mana net sales, lalu apply a percentage to determine, lalu kita dapat uncollectible accounts expense. Lalu cara yang kedua itu ada balance sheet approach, yaitu accounts receivable aging method, yaitu account receivable, lalu apply a percentage to determine, lalu kita dapat target balance of allowance for uncollectible accounts. Sini add current debit balance or subtract current credit balance to determine uncollectible accounts expense. Ini ada uncollectible account, kita lihat yang kayak tadi ada dua metode dalam akuntansi untuk mengatasi akun yang tidak dapat ditagih. Yang pertama mencatat write-off suatu akun di bawah metode langsung atau direct charge-off method adalah sebagai berikut. Yang pertama ada debit, pengurangan, akun penghapusan piutang atau uncollectible accounts expense. Lalu yang kedua ada kredit atau peningkatan, akun piutang usaha atau accounts receivable yang tidak dapat ditagih. Yang kedua, ada pencatatan penyesuaian akhir tahun untuk akun yang tidak dapat ditagih dengan metode penyisihan atau allowance method. Yang pertama, debit pengurangan, akun beban kerugian piutang tidak dapat ditagih atau uncollectible accounts expense. Lalu yang kedua ada kredit atau peningkatan, akun penyisihan kerugian piutang atau allowance for doubtful account. Nah, bisa kita lihat di sini ada aset sama dengan liabilities plus stockholders equity. Di sini di allowance for uncollectible accounts-nya itu di tanggal 31 Desember ada 12.000 di kredit, sedangkan uncollectible accounts expense-nya di tanggal Desember 31 ada 12.000 di debit. Jadi jurnalnya itu uncollectible accounts expense di debit 12.000, sedangkan allowance for uncollectible accounts-nya ada 12.000 di kredit. Ini to record the estimate uncollectible accounts expense for the year. Lalu selanjutnya ada sama kayak tadi, aset sama dengan liabilities plus stockholders equity. Di sini allowance for uncollectible accounts-nya di tanggal 31 Desember ada 1.800 dan 6.000 di kredit. Jadi totalnya ada 7.800. Sedangkan di uncollectible accounts expense-nya di tanggal 31 Desember ada 6.000 di debit. Bisa kita lihat di sini jurnalnya ada uncollectible accounts expense 6.000 di debit dan allowance for uncollectible accounts-nya 6.000 di kredit. To record uncollectible accounts expense at 2% of $300 net sales. Uncollectible accounts, ini ada dua metode dalam akuntansi untuk mengatasi akun yang tidak dapat ditagih, yaitu
Pertama, mencatat write-off suatu akun yang spesifik di bawah metode penyisihan atau allowance method. Nilai bersih yang dapat direalisasikan dari piutang usaha tetap tidak berubah. Di sini write-off itu adalah tindakan dalam akuntansi di mana perusahaan individu menghapus atau mengurangkan nilai nominal dari aset atau piutang yang tidak dapat dipulihkan atau diharapkan untuk tidak dibayarkan lagi. Ini biasanya terjadi ketika perusahaan yakin bahwa tidak mungkin mendapatkan pembayaran penuh dari piutang yang belum ditagih, atau ketika aset tertentu telah kehilangan nilainya sepenuhnya. Lalu yang kedua ada mencatat pemulihan piutang usaha yang telah ditulis off di bawah metode penyisihan. Sini bisa kita lihat ada aset sama dengan liability plus stockholders equity. Di sini di asetnya itu ada allowance for uncollectible accounts di tanggal 31 Desember ada 1.600 dan 3.318 di kredit. Totalnya menjadi 4.918. Lalu di stockholders equity-nya ada uncollectible accounts expense di tanggal 31 Desember itu ada 3.318 di debit. Bisa kita jurnal menjadi uncollectible account expense di debit 3.318 dan allowance for uncollectible accounts-nya 3.318 di kredit. Need to bring the allowance for uncollectible accounts to the level of estimate loss. Lalu ini juga ada aset sama dengan liabilities plus stockholder equity. Di asetnya ada allowance for uncollectible account. Di debit ada 1.600 di tanggal 31 Desember. Lalu di tanggal yang sama, di kreditnya ada 6.518. Jadi 6.518 dikurang dengan debitnya 1.600, kita dapat balance-nya di kredit 4.918. Lalu di stockholders equity-nya ada uncollectible accounts expense. Di debitnya di tanggal 31 Desember ada 6.518. Bisa kita jurnal di tanggal 31 Desember, di debitnya itu ada uncollectible accounts expense sebesar 6.518, sedangkan di kreditnya ada allowance for uncollectible accounts sebesar 6.518. To bring the allowance for uncollectible accounts to the level of estimate loss. Lalu ada application of double entry. Di sini tuh aset sama dengan liabilities plus owner's equity. Di asetnya ada accounts receivable di Vigo di kredit tanggal 15 Januari sebesar 500. Lalu ada allowance for uncollectible accounts-nya di debit di tanggal 15 Januari sebesar 500. Jurnalnya adalah allowance for uncollectible account 500 di debit, lalu ada account receivable di Vigo write off account 500. Jadi di sini aset sama dengan liability plus OE yaitu owner equity. Di sini kan di tanggal 15-nya di account receivable di Vigo-nya 500 di kredit, sedangkan allowance for uncollectible accounts-nya 500 di debit. Jadi ada penjelasannya ada one
and lalu ada dari sini dari notes. Sekarang ada notes receivable, yaitu di pojok kanan kiri, pojok kiri ada, bisa diulang nggak sih? Ada $1.000 totalnya. Di bawahnya juga bisa kita lihat di tanda panahnya ini, ada 1,000 and number-nya. Ini termasuk ke principal. Lalu di pojok kanan atas ada tanggalnya May 20, 2012, 11. Ini ada interest period start-nya. Lalu di tengah-tengah ini di bawah for value received, I promise to pay to order of. Ini ada Cook Country Bank and Trust Chicago. Ini ada yang nanti bayarnya. Lalu di bawahnya si principal ini yang 1,000 and number itu ada August 18, 2011, itu interest period ends on the maturity date. Lalu di bawahnya ada plus interest at the annual rate of 8%, itu interest rate-nya. Lalu di paling bawah ada tanda tangan. Nah, not receivable itu atau surat promise itu adalah janji tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang atas permintaan atau pada tanggal tertentu. Pertama, pembuat surat tersebut mencatat hutang wesel. Lalu, penerima surat tersebut mencatat piutang wesel. Lalu yang ketiga ada nilai jatuh tempo dari suatu surat wesel. Berbunga adalah nilai nominal dari surat tersebut atau pokok ditambah bunga. Untuk surat wesel tanpa bunga, nilai jatuh tempo sama dengan nilai nominal atau yang bagaimanapun mencakup bunga tersirat. Lalu yang terakhir ada tanggal jatuh tempo dan durasi surat wesel sebesar $800, 5% for 90 hari. Itu sebesar 10, yang dimana bisa kita hitung 800 ini dikali sama 5 dibagi 100, dikali 90 dibagi 360. 360 day year is commonly used to simplify the computation. If the length of the note were expressed in months, then the number of the months divided by 12 would constitute the time. Lalu note receivable ini nilai jatuh tempo sama dengan pokok ditambah bunga. Bunga pada surat wesel bertambah secara kecil pada setiap tanggal selama durasi surat wesel. Ketika pembuat surat wesel tidak membayar surat wesel tersebut saat jatuh tempo, surat wesel tersebut dikatakan tidak dibayar atau dishonor note. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.